Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesayangan Zara, ketemu lagi sama Zara di Zara Jasmine Channel konten hijrah. Nah, kali ini aku mau berbagi cerita sama kalian karena ini bener-bener cerita yang baru aja aku alamin dan mau share sama kalian tentang sesuatu hal yang menarik. Gini, kenapa aku bilang ini lagi-lagi aku diselamatin Allah, karena emang kita selalu diselamatin Allah, tapi kitanya aja nggak tahu kan. Maksudnya kitanya nggak mau sadar gitu kalau tiap hari tuh Allah nyelamatin kita, tapi lu nya tuh suka berdoa gue gitu. Dan tahu nggak, aku mau cerita sedikit. Kemarin ini aku niat menjual barang, ya katakan kendaraan aku mau jual, aku iklanin lah di tempat online gitu ya, perdagangan online. Dan ada yang hubungin aku, terus udah singkat cerita aja, jadi mereka langsung, maksudnya bukan mereka, dia mas ini, bapak ini hubungin aku, bilang kalau dia tertarik sama mobil aku. Terus kan karena aku nggak punya pengalaman, dan aku pernah punya pengalaman sebelumnya dan nggak ada apa-apa dong, maksudnya nggak ada masalah, nggak ada apa. Dan ini dia hubungin aku kayak yang tertarik gitu, kayak yang saya mau lihat nanti, saya maksudnya yaudah nanti kasih waktu. Terus nggak ada nawar-nawar, pokoknya intinya mau ngecek gitu. Terus tapi nggak jadi sehari dua hari, pokoknya hampir 5 harian tuh kita chat-chatan terus gitu, kayak yang mau lihat, tapi kayak nggak ngechat terus, kayak skip chat. Terus beberapa jam kemudian ngechat, hari ini ngechat, besokannya baru ngechat lagi, beliau kayak ngomong-ngomong soal mobilnya gitu, ini mau dibeli, ini ya nanti kalau saya tertarik bu, gitu deh pokoknya. Nggak yang chat-chatan sering, cuma jangka waktunya tuh kayak hampir 5 hari, sampai aku ke tempat kakak aku. Waktu itu aku ngulangin anak-anaknya karena mau masuk sekolah kan, habis liburan di rumahku. Nah terus udah gitu di tempat kakak aku, dia juga sempat ngechat, pas saya ada di Jakarta, kan orang itu di Jakarta, aku kan tinggal di Depok. Pas saya ada di Jakarta, bapak mau lihat nggak mumpung saya di Jakarta? Ya udah coba lihat waktunya, soalnya hari ini saya nggak ada waktu gitulah, sibuk. Ya udah saya tungguin, pokoknya saya di sini sampai malam ya pak gitu. Nggak ada maksudnya dia nggak ngabarin, pokoknya kayak yang aku tuh bilang ya udah pak santai aja deh, nggak usah terburu-buru, kok masih banyak waktu gitu. Maksudnya waktu besoknya juga nggak apa-apa gitu, karena sebelumnya tuh, sebelum aku ke kakak aku tuh, dia udah hampir mau ke rumah. Terus aku bilang kan lagi PPKM pak, emang bisa lewat ke rumah segala macem deh kayak yang. Terus aku bilang nanti mesti lapor dulu ya ke RT aku pak kalau mau lihat mobil, karena di sini tuh lagi PPKM, jadi lagi ada kalau ada tamu lapor atau dilihat dulu, atau pokoknya kan lagi jaga-jaga banget kan ya, bersihan segala macem gitu, prokesnya ketat waktu itu. Nah udah gitu kata dia, iya enggak ada kabar lagi. Dan aku baru berkabar lagi besoknya. Pas besoknya itu aku antar ke tempat kakak aku itu, dan dia juga nggak ngabarin tuh sampai aku pulang. Tiba-tiba besoknya pas aku udah di rumah di Depok, dia ngabarin aku, bu orang saya mau lihat gitu. Oh iya pak, Sherlock kan Sherlock. Terus tiba-tiba nih kita chat-chatan, pas orangnya mau datang. Terus dia kan kayak ngomong, bu ini jadi ibu ini yang mau beli tuh perusahaan apa sih, perusahaan kita, perusahaan kami ini yang mau lihat orang bos saya, tapi orang bos saya tuh apa sih, nyuruh saya beli mobilnya, beli kendaraan itu dari ibu. Maksudnya mau beli mobil, nyari mobil buat operasional kendaraan. Dan saya bilang ini mobil saya, jadi biar nggak babi bu gitu, maksudnya langsung percaya aja, mau langsung beli, karena bosnya udah ngasih uangnya setengahnya sama saya nih, duitnya di saya ada 70 juta, cuma kan mobilnya nggak ada. Jadi saya bilang mobil ibu, mobil saya gitu kan. Aku pikir-pikir tuh kayak, ayo udahlah tuh ya, kayak oh kalau mau cepet jadi sih nggak apa-apa gitu. Waktu itu belum kepikiran apa-apa. Nah udah sampai orangnya ngeliat. Terus ibu jauhin sedikit dong, saya mau ngomong, saya mau nelfon. Oh iya pak bentar, ini ada orangnya datang gitu. Tapi aku nggak nanya-nanya. Terus dia nelfon, ibu nanti kalau bilang ibu istri saya bu ya. Nah, terus iya saya nggak tahu tuh tadi
pas ngomong gitu, emang pas ngomong itu kan dia belum konfirmasi ke aku, jadi aku bilang tadi aku udah bilang kalau emasnya itu kakak saya. Oh itu ya udah nggak apa-apa bu, ntar nggak apa-apa bilang aja istrinya gitu, pokoknya ngomongnya gitu deh. Soalnya saya bilangnya isinya biar cepet, biar bos saya tuh langsung aja nggak pakai babi bu belinya. Kalau punya saya kan kayak langsung percaya, ntar dia langsung transfer sisanya gitu, yang penting dicek dulu sama dia gitu. Ya udah tuh habis ngecek nggak lama terus pergi, terus udah WA-an lagi sama orangnya ini. Gimana pak, kayaknya berminat. Ya, alhamdulillah bu, ngomongnya sih kita kayak yang sopan segala macam gitu. Katanya juga baik kata dia. Alhamdulillah bu, kayaknya berminat bu. Terus sudah nggak lama, ibu bos saya mau datang mendadak bu, kata dia gitu. Terus mau lihat mobilnya langsung, udah ditungguin kan. Itu orang yang pertama datang juga nungguin di depan kan lama, sampai satpam komplek rumahku nemuin aku, yaudah pak suruh masuk gitu. Yang kedua datang juga nemuin aku, dia bilang kan bosnya yang langsung datang gitu. Terus pas dianya datang, aku agak aneh nih, maksudnya kok bosnya tadi yang lihat pertama itu malah mukanya kayak bosnya gitu, maksudnya muka ini muka bisa dibilang di bos nih gitu. Yang kedua malah datang kayak orang mekanik ya, tapi dia bilang itu bosnya gitu, maksudnya tampangnya ya. Kok yang malah kayak terbalik gitu ya tampangnya. Terus ayo udah deh, dia kan selalu yang penting pak saya jadi nggak enak nih pak, maksudnya kayak pak emang nggak apa-apa gini, ya udah pokoknya ibu saya bingung nih pak jawabnya gimana pak kalau suruh kayak begini nih pak. Yaudah pokoknya ibu diam aja, nanti saya yang jawab semuanya gitu. Terus aku manut gitu. Tapi jujur pas pertama dengar suaranya, hati kecil aku bilang kok suaranya ini kayak yang sering aku denger di di YouTube, di sosial media, kayak suara penipu gitu, beneran nggak bohong. Dan dalam hati aku tuh pas disuruh bohong pertama itu, aku suruh ngaku jadi istrinya itu, aku ya bilang kok jualan tapi kok bohong sih, nggak boleh nanti maksudnya dagangannya nggak berkah gitu, dalam hati sih gitu. Tapi anehnya tuh akunya manut aja. Setelah yang kedua datang itu agak lama tuh ngeceknya segala macem. Terus dia kan pokoknya setiap aku nggak percaya dia, bu jauhin sikit dari orangnya, saya melopon udah ibu manut aja segala macem. Dia tuh mereka berdebat segala macem. Aku tiap ditanya ngomong nanti langsung aja sama bapak ibu, nanti ini gimana langsung aja sama bapaknya. Anehnya aku ngomong gitu karena dia nyuruhnya juga yang ntar kalau dia nanya apa-apa langsung ke saya aja bu gitu. Ya. Terus udah tuh sempet dia ngomong gini, enggak. Terus datang nih orang ketiga nih, suami istri datang. Terus aku langsung WA kan, mas kok ini ada yang lihat lagi, siapa ya? Soalnya yang tahu aku tuh yang lihat dua-duanya orang kantor kan. Terus nggak apa-apa bu, itu cuma lihat. Akhirnya yang orang kedua sama orang ketiga ini suami istri ngobrol lah. Terus aku kan selalu nelfon, pak saya jual sesuai deskripsi ya, maksudnya ini harganya segini. Dia juga nggak nawar, iya bu, tapi kekurangannya ini, iya nanti itu tenang aja semuanya saya. Tapi pas sekilas tuh mereka ngobrol kayak ngedenger kok mereka kayak ngomongin iya dapat dealnya segini, harganya kayak yang di bawah jauh banget. Oh ini mungkin DP-nya gitu kali ya, nggak ngerti deh aku. Pokoknya saat itu percaya aja. Udah pulang pokoknya semua yang datang bilangnya, bu jangan diapa-apain ya, kalau ini buat saya aja soalnya saya tertarik. Pokoknya semua pada tertarik. Terus sisa lah yang kedua ini yang datang nih, dia masih bertahan kayaknya dari orang. Terus aku fotoin kan orangnya nih, pak kok ini kayak mekanik ya, maksudnya nggak seperti layaknya bos gitu, dan segala macam gitu. Lagi juga kalau buat operasional ngapain bos datang ini ya, bodoh banget aku. Terus udah ngobrol kan, pokoknya aku harus diem kalau dia nanya, atau aku harus tanya sama bapaknya aja. Dan bodohnya lagi
Bu ini saya mau transfer langsung aja deh Bu buat DP-nya gitu. Dengan bodohnya aku bilang ya udah, saya minta dia bilang yang kedua ini yang datang, saya minta nomor BCA ibu doang. Terus aku dengan bodohnya bilang transfer ke BCA bapaknya aja, transfer ke BCA bapaknya aja. Ya ngasih, aduh. Terus udah gitu dia kan masih ngobrol-ngobrol, Pak saya tinggal dulu ya ke dalam. Terus aku tinggal ke dalam, kan dia di teras ya, aku ke dalam. Terus aku kan emang ditutup pintunya, kan ada kucing, takut kucingnya keluar kan, nggak boleh sama mamaku. Terus aku duduk aja di ruang tamu gitu sambil ngetik-ngetik. Terus nggak tahu bengong di situ lama sambil ngebacain chatan sama bapaknya gitu. Nah pas di situ tuh ini aku duduk kayak ngedenger bapaknya di luar ngobrol teleponan sama yang orang yang apa bilang suruh dia, orang yang nyuruh aku jadi istrinya itu ngomong sama dia teleponan gitu. Tapi aku mendengar suara mereka tuh kayak terus sambil ngebaca itu tuh kayak gemeteran kayak ininya tuh kayak gremet gitu. Terus udah gitu akhirnya nggak tahu kenapa aku bilang, Pak maaf kayaknya nggak jadi deh, kalau mau gini aja deh Pak, saya nggak ada transfer, kalau mau Bapak dia yang beli sama saya ketemuan cash, ada uang ada barang. Dengan tegasnya aku bilang kayak begitu dong. Dari yang tadi itu efek duduk di ruang tamu sambil baca sambil bengong, maksudnya sambil diem aja gitu. Udah, terus akhirnya yaudah saya telepon deh orangnya. Terus apa saya kasih tahu aja emang orangnya kalau saya juga nggak mau bohong-bohong nih Pak, hati saya juga nggak enak kalau bohong aja, udah jujur aja deh. Terus dia kekeh ngomong, ibu nanti nama saya jelek dong sama bos saya segala macam gitu gitulah. Jadi alih-alih berdalih lah gitu. Udah nggak apa-apa Pak, pokoknya yaudah Bu, daripada gitu mendingan cancel aja, udah terserah Bapak lah. Pokoknya aku debat gitu sama dia kan, ngomong kayak aku nggak mau bohong, kalau mau ada barang deh. Akhirnya yaudah saya telepon orangnya. Akhirnya orang itu ngetok, saya permisi Bu, saya pergi dulu, kira-kira bapaknya pulangnya kapan ya. Aku tuh masih kayak ini belum tahu lagi dibohongin gitu, jadi kayak malam aja deh Mas, kayaknya nanti aja malam, biasanya malam gitu. Jadi saya nunggu aja nanti bapaknya pulang, saya kesini. Iya pokoknya kayak orang, emang kayak orang bodoh, jadi kayak manggut aja, itu beneran. Dan setelah udah semua itu terus udah ini gremet di kepala, beneran gremet ya, sambil ngeliatin chat aja, mainin handphone aja nggak jelas, handphone yang lagi aku jualan, ngeliatin chatnya sama kayak ngebaca-baca gitu kayak ngerem. Pas aku lihat lagi kan mama aku paling cuma nanya kan, aku ke dalam ngambil surat-surat terus keluar, kayak kok orang lihat lama banget sih gitu, kayak ini kenapa sih orang lihat aja kok ini lama, emang waktunya kok tuh lama gitu, kayak yang dari siang sampai sore gitu. Terus akhirnya udah gitu udah geremet gitu. Aku sholat, aku emang lagi puasa saat itu, puasa Zulhijjah ya kan, baru banget. Nah abis itu aku tiba-tiba kan itu sore dia siang kayak peteng gitulah pulangnya, yang lihat nomor 2 yang dia bilang bosnya ini, tapi yang kayak mekanik mukanya gitu, maksudnya penampilannya gitu, maaf. Nah terus udah gitu tiba-tiba dia ngechat aku di WA, misi bu gitulah. Terus dia, ini siapa ya, saya yang tadi Bu lihat, terus kayak yang, terus dia kirim, masa sih, takutnya kan karena aku habis berdebat sama yang penipu ini tuh, takutnya dia nyamar jadi orang gitu, jadi nggak ada percaya lagi kan gitu, kayak yang terus kayak dia yang datang itu ngechat aku, Bu ini saya dikirim fotonya, ini kan mobil Ibu yang tadi. Terus ini tahu nomor saya barusan buka-buka situs apa sih iklan online itu, ada mobil Ibu di sini gitu, jadi saya chat dari nomor ini, ada di sini, mana buktinya. Terus dia foto, coba Bapak fotoin sekarang, truk, barulah aku percaya. Terus maaf ya Pak, soalnya kayaknya saya kena tipu deh gitu. Oh pantesan Bu, ini pantesan Ibu kok kayak orang pelang-pelongo, kayak orang lagi dihipnotis. Pas dia ngomong itu
pas ngomong dihipnotis aku baru tersadar aku sedang terhipnotis karena nggak tahu kenapa ada ucapan transfer aja ke BCA bapaknya. Transfer aja ke BCA bapaknya. Gak mungkin aku wanita yang serealitis ini bilang kayak gitu. Aku memang orang gak enakan tapi kayaknya gak mungkin ya Mak. Dan aku juga kayak yang dalam hati kecil aku tuh dari awal dia nelfon tuh udah kayak kok suaranya kayak ini ya, dalam hati kecil aku beneran. Dan kayak yang pas dia nyuruh aku jadi kok ini bohong ya kan gak boleh nih, nanti gak jadi berkah nih kalau kejual juga. Benar-benar aku gak bohong semua yang aku ceritain ini. Dan aku bilang mama semua kan kaget ya, aku telepon kakakku kan dua, aku telepon kayak gue bisa segala macam curhat lah pokoknya. Terus akhirnya dan aku bilang juga sama mereka semua kayak alhamdulillah terselamat. Aku sampai makasih sama masnya yang kedua udah yang mas saya ketipu, oh iya bu, akhirnya tawar menawar langsung gitu kayak yang ya udah mas saya langsung aja deh saya gitu-gitu, ya udah mas jangan ditanggepin lagi, tolong dia kan tukeran nomor telepon sama yang orang ketiga datang yang suami istri, bilangin ya mas takut mereka ketipu gitu. Iya nanti saya cari nomornya, saya lupa soalnya tadi nomornya namanya siapa. Akhirnya udah terima kasih terus kayak bersadar ini rezeki. Aku sempat bikin instastory tapi pada nggak ngerti sih kayak kenapa sih kayak tapi intinya aja nih, jadi aku tersadar kalau rezeki itu nggak melulu soal materi, nggak melulu soal uang. Rezeki itu bisa dihindari dari musibah, dari apapun juga. Rezeki yang paling mahal kata aku kesehatan ya dibanding uang atau apapun, karena kan sakit itu nggak enak dan sehat itu mahal harganya gitu. Dan yang ini juga rezeki yang mahal kataku. Karena apa? Karena aku bisa terhindar dari penipuan. Coba kalau misalnya aku pikir-pikir orang itu udah langsung transfer, karena kan apa sih surat-suratnya udah aku liatin, terus kayak yang aku iya oh iya berarti dia istrinya dong. Tapi untung masnya itu tuh diberi keraguan juga kan, padahal dia udah mau, udah tinggal transfer doang. Itu kayak terus kalau udah transfer, ibu kan tadi udah ngaku istrinya bu, ini saya bawa mobilnya segala macam. Akhirnya aku jadi nah aku tahu letak penipunya kayak kalau udah transfer pasti nih orang ngilang, ngerti gak sih? Iya gitu ya kan, dia bilang terus setengahnya lagi pokoknya bos ini supaya percaya gitu kan, dia bilang gitu. Tapi aku yakin kalau dia transfer dia hilang, jadi dia tuh sistemnya mau orangnya transfer terus dia hilang gitu. Dan aku juga manut-manut aja pas masnya ngomong aku terhipnotis, aku baru sadar aku terhipnotis karena pas aku ngelawan hipnotisnya itu benar-benar kayak yang di sini tuh aku berani kayak yang ini aku tuh gremet gitu kayak terus ini deg-deg pokoknya gitulah, nggak enak deh pokoknya, beneran berasa gitu. Dan alhamdulillah aku tuh terselamatkan karena aku bukan aku muria atau gimana, saat itu aku lagi puasa dan lagi sholat segala macem, baca zikir dari pagi kan, zikirnya lumayan banyak tuh, sholat apapun itu ya, aku maksudnya nggak wajib aja gitu. Terus lagi puasa juga itu masya Allah, ibadah itu ternyata membawa rezeki. Itu tuh termasuk rezeki untuk kita terhindar dari musibah, terhindar dari bala. Itu kayak yang dijauhin sama Allah, itu kayak ini sesuatu rezeki yang aku sadarin ya. Banyak yang nggak aku sadarin pasti gitu, dan ini kayak yang benar-benar kayak nampar aku kayak ini rezeki dari Allah. Kalau manusia biasa, aku misalnya yang dulu itu pasti menanggapinnya nggak jadi nih dibeli mobilnya, nggak jadi nih dibeli kendaraannya, nggak jadi dia dapat uangnya gitu kan, kayak yang malah kecewa gitu. Ini tapi aku tersadar kayak ya ampun ya, aku harusnya bersyukur karena ini rezeki dari Allah, terhindar dari musibah. Kalau enggak aku bisa kerugian, mobil aku bisa aja dibawa dia karena aku juga udah ya saya istrinya kan, karena aku juga bersalah kan jadinya kan, nanti jadi ribut deh urusannya, pasti bakal ganti rugi segala macamnya kan banyak banget. Dan kalau misalnya mereka emasnya itu dan transfer sampai ratusan juta kan aku rugi banyak banget. Itu kayak ini rezeki, kayak nggak boleh kecewa karena nggak jadi terjual, tapi harus bersyukur karena terhindar dari penipuan ini. Kalau lo nggak ngelakuin ibadah yang lagi lo lakuin ini, mungkin lo bisa kena, dalam hati apa ya, bisa kena ini penipuan ini. Aku yakinnya begitu, nggak tahu kenapa kayak beneran pas aku tersadar kayak alhamdulillah ini aku
alhamdulillah loh aku lagi puasa loh, alhamdulillah loh, tadi aku dikira lagi banyak loh, aku tiba-tiba bukan aku ria, aku langsung search. Ya walaupun nggak ibadah juga kan, maksudnya walaupun kadang kita jadi manusia yang lalai juga, Allah kan masih sayang sama kita, masih suka nyelamatin kita, masih suka ngelindungin kita, negor kita gitu ya. Tapi ini kayak yang ibadah ini juga kayak yang jadi apa sih, pegangan, kayak yang jadi pagar, jadi pertahanan, jadi kayak apa ya, supaya nggak jadi gitu ngejagain kita, kayak yang bener-bener langsung aku keinget, ya alhamdulillah aku lagi puasa lagi. Jadi kayak kalau bener wallahualam ya, kalau bener aku lagi terhipnotis kan, karena aku ngerasain sendiri gremutnya apanya, kayak yang lagi terlawan, kayak aku lagi puasa lagi, maksudnya lagi baik nih, maksudnya lagi alhamdulillah ada wudunya, ada zikirnya, ada apanya, ada yang Allah cintai, Allah sukain kan kita beribadah, maksudnya mendekatkan pada yang diperintahkan Allah, menjauhi larangannya itu kan Allah suka. Kayak yang auranya lagi baik nih gitu, kayak yang bagus nih, jadi terhindar gitu. Aku langsung pikirannya ke situ, bener-bener aku bukan mau ria mau apa, bener-bener aku pikirannya ke situ. Jadi jangan kita intinya tuh, hikmahnya tuh jangan kita kecewa dengan apapun yang nggak sesuai ekspektasi kita gitu. Seharusnya kita bersyukur, karena ada aku selalu lupa ayatnya, ayat berapa, surat berapa, ada 2 surat yang cocok banget sama kejadian aku ini. Yang pertama itu kalau nggak salah, pokoknya intinya ya, tapi aku nggak tahu suratnya apa, nanti aku taruh di sini dua-duanya insyaallah. Ada di surat Al-Baqarah, yang kita sukai belum tentu yang terbaik buat kita, tapi yang Allah pilih itu yang insyaallah yang terbaik. Nggak, bukan insyaallah sih, udah pasti yang terbaik buat kita. Terus ada lagi satu lagi, nanti aku taruh di sini insyaallah, kalau aku bener-bener lupa. Itu hikmah yang bisa aku dapat, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian cerita panjang ini, dan jangan sampai meniru, dan jangan sampai kayak aku gitu kena tipu. Dan terus sebenarnya ada kelanjutannya sih, aku akhirnya besokannya ngerjain preview itu, lucu. Kalau mau dilanjutin nanti tinggal komen aja gimana aku pranknya, karena dia sampai saat waktu itu aku sadar, dia belum tahu kalau aku sadar.